Halo, salam sehat, kembali lagi di channel gua, di channel Bung Harpa. Dan di edisi kali ini gua rekam hari Rabu, kurang lebih 2-3 jam sebelum gua siaran di DPI. Ada yang menarik ya dalam 2 hari terakhir ini, perdebatan kontroversi terkait dengan anugerah Ballon d'Or. Ya, ada yang sebagian mengatakan Ballon d'Or sama aja. Ada yang macam-macam lah, ada yang berdebat soal siapa yang layak atau tidak layak, ya apakah Messi layak atau Jorginho atau Lewandowski, kemudian cara pemilihan voting pemain terbaik dan sebagainya. Nah, tapi gini, jadi waktu gue posting video gue sebelumnya yang judulnya Ballon d'Or atau Ballon d'Or. Nah, itu jadi gue ingin sebenarnya bukan menyindir ya, tapi ingin mengupas ya terkait award ini. Bagaimana sistem pemilihan pemain dimulai dari nominasi 30 pemain, kemudian mengkerucut sampai 10, 3 dan sebagainya. Nah, ini ternyata gue menemukan satu hal yang sangat menarik, tapi juga sangat fatal. Jadi diawali dengan ada satu komen netizen, mungkin gue akan samarkan namanya, hanya inisialnya aja. Kalau nggak salah inisialnya, lupa gue, ada lah, nanti gue akan share di sini. Jadi dia memaki-maki gue lah, mengkritisi gue. Intinya dia mengatakan ini, Anda tahu nggak? Pertama dia bilang gini, Anda ini gimana sih kok bisa jadi pandit? Gini aja nggak ngerti. Sini gue ajarin masa pinteran gue. Lu tahu nggak? Yang milih Ballon d'Or ini punya kapasitas loh. Pelatih timnas, kapten timnas dari seluruh dunia. Masa lu ragukan? Kira-kira itulah intinya. Terus waktu itu gue sempet, gue nggak emosional, gue nggak reaksional, justru gue menggunakan, ya ini yang gue katakan, buat gue netizen adalah aset, bukan liabilities, bukan beban. Baik yang halus maupun yang kasar. Kemudian gue riset ulang, karena sebelum gue bikin video kemarin itu, gue benar-benar gue riset, gue cek and recheck, karena nggak semua juga apa yang di internet itu kan benar. Jadi gue cek lagi, apa gue yang salah ya? Setahu gue benar, ternyata dia yang salah. Dan sayangnya gue nggak bisa screenshot full ya. Jadi nggak lama kemudian dihapus sama dia komennya. Nah, jadi ternyata banyak yang belum paham. Nah, dari situlah gue akhirnya kepikiran bikin video ini. Jadi ternyata belum banyak yang belum paham, termasuk juga pundit, termasuk juga pengamat sepak bola, bedanya Ballon d'Or dan juga FIFA Best Player Awards. Nah, ini deh. Jadi kita sebelum kita berdebat atau berdiskusi, kalau kita tidak terlalu paham betul, sebaiknya kita harus hati-hati. Apalagi sampai kita mengecam lawan debat kita. Ini 2 penghargaan yang berbeda sangat jauh. Sangat jauh tapi mirip. Maksudnya begini, mirip itu artinya sama-sama memberikan penghargaan kepada pemain terbaik sepak bola di dunia. Tapi pola penentuannya sangat berbeda sekali. Sehingga ini yang membuat gua gusar akhirnya. Ini orang kok pada berdebat segala sesuatu, tapi akar dasar argumennya aja nggak paham, gitu. Gua juga waktu itu agak ragu, tapi karena gua cross check ulang, karena tadi ada netizen yang mengkritik gua, yang walaupun ternyata salah, tapi ada blessingnya, artinya gua membuat video ini. Ini 2 penghargaan yang sangat berbeda jauh, dan orang sering keliru. Ya termasuk tadi yang gue bilang, pengamat sepak bola ini juga banyak yang keliru. Jadi begini, kita mau mulai dari yang dasar dulu. Ballon d'Or dan FIFA Best Award. Ini intinya adalah biar gampang, Ballon d'Or ini digagas oleh France Football. Kalau yang satu lagi digagas oleh FIFA. Itu, jadi gue menganggap biar gampang dulu ya, Ballon d'Or dan FIFA. Karena yang FIFA ini namanya juga berubah-ubah. Ini ya, dia sempat bikin namanya Player of the Year, FIFA Player of the Year. Kemudian berubah menjadi The Best FIFA Men's Player. Jadi kita bedakan aja biar gampang, Ballon d'Or dan yang penghargaan versi FIFA. Oke? Pertama, Ballon d'Or itu pertama kali digulirkan tahun 50 sekian, 56. Ini pertama kali, yang menang adalah Stanley Matthews, pemain Inggris. Ya, ini biar paham dulu nih, Ballon d'Or pertama kali tahun 56 yang menggagas France Football, ya. Sampai tahun 94, ya, sampai tahun 94, ini mereka hanya memilih pemain dari Eropa. Catat baik-baik ya, Ballon d'Or digagal France Football, paling tua dari tahun 56
sampai tahun 94 hanya memilih pemain dari Eropa. Ya, jadi pemain berkeluarga negaraan Eropa, bukan yang main di Eropa. Nah, ini juga penting nih. Gitu. Jadi mau lu bagus pemain Amerika Latin atau pemain Afrika atau apapun itu, lu nggak masuk kategori Ballon d'Or sampai tahun 94. Tahun 95 dibukalah ke seluruh dunia. Artinya mau lu dari Afrika, dari Amerika Latin, you are eligible to be the best player version Ballon d'Or. Nah, tahun 95 langsung yang menang itu George Weah. Mungkin lu ingat, ini namanya George Opong Weah, ya, pemain Liberia, pemain AC Milan. Dan sedikit gue intermezzo, dulu gue masih ingat baca koran bola atau koran Go gitu ya, tabloid, itu judulnya Wah Wah Weah gitu ya. Nah, ini balik lagi kita ke Ballon d'Or ya. Jadi tadi udah lu dengar baik-baik, ini jangan sampai putus nih. Kemudian setelah itu ya masih bergulir terus, dan mulailah ada pemain-pemain lain yang di luar Eropa yang bisa menjuarai. Tapi mainly adalah dari Brazil dan Argentina. Jadi di awal-awal itu kalau nggak salah Ronaldinho, Rivaldo, sama Kakak. Baru kemudian Messi masuk, dan Messi ini kalau dari yang luar Eropa ya, karena juga ada Ronaldo di sana yang masuk, kemudian juga ada Luis Figo dan sebagainya. Nah, kemudian itu dari Ballon d'Or ya. Oh, satu lagi. Bentuk pialanya yang lu lihat ya kemarin itu, yang diterima sama Messi itu seperti bola warnanya emas. Nah, itu pialanya ya. Kayak ini Ballon d'Or dulu kita bahas. Nah, sekarang kita beralih ke FIFA, yang versi FIFA ya. Jadi kita nggak usah berdebat soal namanya lah, karena namanya berubah-ubah mulu. Ini mulai diperkenalkan tahun 91. Ya, tahun 91. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya gini. Pialanya beda. Pialanya agak lebih lonjong, lebih tinggi, ya, lebih tinggi seperti Piala Dunia seperti di belakang gue ini, tapi dia lebih tinggi. Lebih tinggi, warnanya kalau nggak salah abu-abu, ya, ini. Kemudian nah, tahun 2009 atau 2010 ya. Tahun 2010 mulai, tahun 2010. Selama 5 atau 6 tahun, gue lupa, kurang lebih 5 atau 6 tahun sampai dengan 2015 itu mereka bergabung, merger. Makanya namanya FIFA Ballon d'Or. Jadi selama 1, 2, 3, 5 tahun, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 6 tahun ya. Itu merger. FIFA bayar 13 juta pound sterling kalau nggak salah, 260 miliar untuk jangka 6 tahun mereka gabung. Namun akhirnya kembali pisah. Baru ada 2 versi lagi, Ballon d'Or dan FIFA, versi FIFA. Nah, ada 2 hal lagi yang beda. Ini penting, ini paling penting, lu harus dengar. Ballon d'Or itu menggunakan 1 tahun kalender performa pemain. Jadi dari mulai Januari sampai let's say November lah, kurang lebih ya. Makanya Ballon d'Or kemarin kan tanggal berapa, 30 ya. Jadi akhir tahun lah selalu, biasanya Desember. Biasanya Desember, tapi tahun lalu kita tahu karena karena COVID jadi nggak diadakan. Sedangkan FIFA itu adalah kompetisi. Jadi satu musim kompetisi. Berarti artinya kira-kira dari musim panas ke musim panas. Asumsinya kalau musim panas itu let's say mulai bulan Juni-Juli lah atau Agustus sampai dengan ya bulan yang sama tahun berikutnya. Makanya biasanya Gala Dinnernya dilaksanakan bulan September. Itu ya. Itu bedanya dari segi periode. Jadi ini menarik. Jadi kalau lu berdebat lu mesti tahu dulu ininya. Dasar regulasinya supaya outputnya benar gitu. Jadi makanya bisa salah. Ya artinya misalnya contoh, ada pemain bagus musim ini, ya musim 2001-2002, tapi dia tidak masuk dalam FIFA, versi FIFA. Ya memang enggak, karena dia tidak masuk satu musim kompetisi versinya FIFA. Sebaliknya, katakanlah di awal Januari, awal musim lalu, ini pemain tampil buruk. Tapi begitu masuk musim ini, musim 2001-2002, dia tampil bagus. Nah, ini bisa masuk perhitungan dari Ballon d'Or. Nah, ini bedanya. Terus yang kedua yang paling penting, cara memilihnya. Nah, ini. Kalau Ballon d'Or, ini caranya begini. Ada satu panel, editor dari France Football, yang ditunjuk untuk memilih 30 pemain terbaik dunia yang dianggap layak untuk mendapatkan Ballon d'Or. Panel dipilih 30 pemain, ya misalnya kayak
dalam hal ini tahun ini ya Messi, Lewandowski, Jorginho, Kevin De Bruyne dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian 30 maaf 30 nama shortlist ini, pemain ini dikirim ke 180 jurnalis dunia yang dipilih, yang dianggap mungkin punya pengaruh lah gitu ya. Disuruh milih. Milihnya 5 pemain. Ya, misalnya contoh lah, misalnya gue dari Indonesia, gue punya hak untuk memilih satu dari 180 jurnalis itu, gue akan memilih nih. Dan ini harus urutannya ada nilainya. Misalnya gue pilih 1 Messi, nilainya 6. 2 Jorginho, nilainya 4, bukan 5. Kemudian berikutnya nilainya 3, 2, 1. Jadi 6, 4, 3, 2, 1. Nah, begitu. Kemudian gue kirim balik ke mereka dan diakumulasikan. Nah, itulah lahiran poin yang lu lihat. Messi dapat mungkin gue lupa 600 atau 800 sekian. Lewandowski 600, kemudian Jorginho 400, kurang lebih seperti itu. Baru ditentukan pemenangnya, gitu. Itu bedanya. Nah, ini yang sering salah orang. Bedanya dengan penghargaan FIFA Best Men's Award adalah melibatkan jurnalis iya, kemudian kapten tim nasional iya, kemudian juga pelatih tim nasional iya, bahkan juga supporternya juga iya. Nah, mekanisme detailnya gue kurang paham, tapi intinya ini lebih variatif, lebih banyak. Nah, sehingga ini tadi, ketika gue menerangkan di video gue sebelumnya, bagaimana mekanisme pemilihan Ballon d'Or ini, ada satu orang ini, netizen ini yang mencak-mencak, ya bahkan ngata-ngatain gue lah segala macem, karena dia tidak paham dasar regulasi pemilihan Ballon d'Or ini berbeda dengan FIFA. Nah, ini yang akhirnya memantik gue untuk membuat video ini supaya kita sama-sama belajar. Jadi bukan hanya gue juga yang bukan hanya kalian belajar dari gue, tapi gue juga dari kalian lah, gue juga akhirnya timbul ide untuk membahas perbedaan antara Ballon d'Or dan FIFA Awards lah, katakanlah demikian. Nah, ini penting supaya kita semua paham. Nah, dan gue nggak akan bahas soal kontroversi siapa yang layak, apakah Messi, Jorginho, Lewandowski, karena udah gue bahas kemarin dan tampaknya balik lagi, ternyata masa atau netizen terbelah 2 atau bahkan 3. Ada yang setuju sama Messi, ada yang enggak. Ya gue nggak tahu presentasinya berapa, tapi cukup terbelah lah, cukup mengkristal. Which is ini menunjukkan memang lu nggak akan bisa membuat semua orang puas. Siapapun yang lu pilih pasti ada yang kecewa. Cuman challengingnya adalah bagaimana lu memperkecil bagaimana lu memperbesar sudut pandang lu ketika memilih atau memutuskan satu masalah. Gitu. Jadi semakin holistik, semakin menyeluruh, akan semakin tajam keputusannya. Ini aja kritikan gue kemarin. Makanya gue mereferensikan dengan Piala Oscar, di mana Piala Oscar itu ada perbaikan dari waktu ke waktu, tidak pernah sempurna, belum sempurna, tapi mereka selalu ada improvisasi dari waktu ke waktu ya, terkait dengan jumlah yang milih, kapasitas pemilihnya, variasinya dari segi latar belakang ilmu, keilmuan maupun juga ras, semuanya dicoba dirangkul sebanyak mungkin. Walaupun sekali lagi memang yang hanya bisa memuaskan semua orang adalah penjual es krim ya. You decide, you divide it, karena setiap lu memutuskan pasti ada yang juga kurang setuju. Nah, itu aja, rasanya gue seneng banget. Seperti yang sudah gue bilang, buat gue, kalian netizen ini bukan hanya di bibir gue ucapkan, tapi kalian adalah aset yang selalu memberikan masukan buat gue, baik yang mendukung, yang mencerca, mengkritisi. Buat gue selalu gue akan memanfaatkan itu menjadi energi yang positif ya. Itu aja, semoga hari kalian juga positif, dan ingat, jangan lupa nonton gue di DPI nanti sama Justin jam 8 malam. Semoga video gue kali ini bisa memberikan manfaat dan juga keceriaan dan juga positivity buat kalian semua dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih sudah nonton video gue. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lainnya, dan selalu salam sehat, ciao.